Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Rivaldi dari Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer atau Himatekom Universitas Gunadarma, berasal dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Divisi Akademik. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mengemukakan materi mengenai bahasa Inggris atau English Learn tentang part of speech. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, terdapat definition daripada part of speech itu apa? Jadi definisi daripada part of speech adalah atau kelas kata gitu kan. Jadi part of speech atau kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan fungsi, kategori, bentuk, dan makna dalam sistem gramatikal tata bahasa. Jadi dalam hal ini part of speech itu bukan berkaitan dengan bagian daripada pidato, bukan, melainkan kelas kata. Ya. Jadi part of speech ini sangat penting sekali dalam bahasa Inggris karena berkaitan dengan grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris. Dan juga biasanya sangat penting sekali baik itu untuk penulisan atau untuk pengucapan ataupun juga untuk mendengarkan suatu kata dalam bahasa Inggris. Jadi part of speech ini sangat penting sekali dalam berbahasa Inggris. Oke. Kemudian fungsi daripada part of speech ini adalah untuk menghubungkan kata, frasa atau klausa, juga berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang saling dihubungkan. For example, I am a teacher computer. Jadi I itu sebagai subjek, kemudian am itu predikat, dan a teacher computer itu noun. Nah, dalam kalimat ini terdapat salah satu jenis daripada part of speech, yaitu I, dimana di sini fungsinya sebagai subjek. Dan dalam part of speech ini termasuk daripada pronoun atau kata ganti. Ya, jadi si pronoun atau kata ganti ini menghubungkan kalimat atau kata yang satu dengan yang lainnya. Di si I subjek itu menghubungkan atau dihubungkan dengan am predikat, kemudian dengan a teacher computer yaitu noun, bisa juga dihubungkan dengan objek ataupun juga bisa juga dihubungkan dengan adverb, kata keterangan, dan lain sebagainya. Jadi bisa saling dihubungkan satu sama lain. Seperti itu. Kita lanjut kepada tipe atau type of part of speech. Terdapat 8 tipe dalam hal ini. Yaitu yang pertama adalah ada huruf P untuk pronoun atau kata ganti. For example, they, we, I, you, etc. Kemudian terdapat huruf A yaitu adjective, artinya kata sifat. For example, handsome, beautiful, tall, etc. Kemudian terdapat huruf N yaitu untuk noun, kata benda. For example, pen, CPU, mouse, monitor, etc. Kemudian terdapat huruf C atau conjunction yang berarti kata sambung. For example, so, but, etc. Kemudian yang kelima terdapat huruf A yaitu adverb atau kata keterangan. For example, tomorrow, today, etc. Kemudian yang keenam terdapat huruf V yaitu untuk verb atau kata kerja. For example, study, pray, etc. Yang ketujuh terdapat huruf I yaitu untuk interjection yang artinya adalah kata seru. For example, hi, hello, etc. And then the last
is huruf P, yaitu untuk preposition, atau artinya adalah kata benda atau penempatan sebuah benda. For example, in, on, at, and etc. Nah, kalau kita perhatikan tipe-tipe dari part of speech ini, huruf-hurufnya tersebut itu membentuk suatu kata, dan kita bisa merangkainya menjadi panca VIP. Bisa kita lihat di paling pojok atas kanan itu. Jadi si tipe-tipenya itu bisa kita bentuk menjadi suatu kata, yaitu panca VIP. Dan ini bertujuan agar kita mudah untuk menghafalkannya. Jadi ketika kita dengar panca VIP, maka kita pasti ingat mengenai tipe daripada part of speech. Seperti itu. Baik, di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai pronoun atau kata ganti, mengenai tipe daripada part of speech yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dalam pronoun atau kata ganti ini terdapat beberapa macam. Di antaranya adalah ada subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive adjective, ada possessive pronoun, dan ada reflexive pronoun. Oke, saya akan bahas satu persatu ya. Baik. Nah, kemudian terdapat subject pronoun and object pronoun, atau kata ganti subjek dan kata ganti objek. Dalam subject pronoun itu terdapat I, you, we, they, he, she, and it. I itu artinya saya, you itu artinya kamu, we itu artinya kita atau kami, they itu artinya mereka, he itu artinya dia laki-laki, she itu artinya dia perempuan, dan it itu ini atau itu untuk benda. Nah, sebagai contoh kalimatnya adalah Ipang pergi ke kampus. Dia berangkat dengan menggunakan sepeda. Jadi di sini ada dua kalimat dipisahkan oleh titik, gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris yaitu Ipang goes to campus. He rides bicycle. Nah, kita lihat kalimat awal sebelum titik itu terdapat subjeknya berupa Ipang. Kemudian setelah titik itu terdapat kata he, yang dimana he ini berfungsi sebagai subject pronoun atau kata ganti si subjek, yaitu kata ganti Ipang, dimana digantikan menjadi he. Seperti itu. Jadi he di sini saya ulangi kembali, itu fungsinya sebagai subject pronoun atau kata ganti subjek. Dan biasanya subject pronoun itu ditaruh di paling depan dari sebuah kalimat. Seperti itu. Selanjutnya terdapat object pronoun, di mana terdapat me, you, us, them, him, her, it. Me itu artinya saya, you itu kamu, us itu kami, them itu mereka, him itu dia laki-laki, her itu dia perempuan, dan it ini atau itu untuk benda. Jadi sama sebenarnya artinya. Contoh kalimatnya adalah saya pergi ke Setu dengan Jason. Saya mengajak dia karena dia adalah teman sekelas saya. Jadi di sini terdapat sebuah nama orang gitu kan ya, Jason, yang kemudian digantikan dengan kata dia. Nah, dalam bahasa Inggris, I go to Setu with Jason. I invite him because he is my classmate. Nah, kita lihat di sini. Jason itu digantikan oleh sebuah kata him. Ya. Jadi kata him di situ itu berfungsi sebagai object pronoun. Kenapa? Kita lihat sebelum object pronoun terdapat kata invite. Ya. Jadi si I tersebut, I invite him, I di situ sebagai subjek, invite-nya sebagai predikat, di mana predikatnya itu verbal atau predikal verbal atau verb gitu kan ya. Dan kemudian him-nya itu sebagai objeknya. Jadi
I invite him. Him di situ berfungsi sebagai objek pronoun. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian terdapat possessive adjective and possessive pronoun, yaitu berfungsi untuk menyatakan kepemilikan. Nah, possessive adjective di antaranya adalah my, your, our, their, his, her, its. Artinya juga sama seperti yang lainnya. Nah, for example, this is my book. Ini buku saya. That is your smartphone. Itu teleponmu atau telepon pintarmu. These are their motorcycle. Ini motor mereka. Nah, kita lihat dalam possessive adjective itu berfungsi sebagai kepemilikan. Jadi kalau kita lihat this is my book, this is my book. Ini buku saya. Jadi buku itu dimiliki oleh saya. Jadi terdapat noun-nya juga atau kata bendanya juga di dalam possessive adjective. Nah, kemudian terdapat possessive pronoun, yaitu terdapat mine, milikku, kemudian yours, milikmu, kemudian ours, milik kita, kemudian theirs, milik mereka, his, miliknya laki-laki, dan hers, miliknya perempuan. For example, nah dari kalimat yang terdapat dalam possessive adjective, itu kita akan ubahnya ke dalam possessive pronoun. Caranya gimana? Kita lihat. Nah, dari this is my book, itu akan berubah menjadi this is mine. Kemudian, that is your smartphone, akan berubah menjadi that is yours. Kemudian, dari these are their motorcycle berubah menjadi these are theirs. Nah, kita lihat kenapa bisa begitu. Nah, kalau dalam possessive adjective itu diharuskan ada kata bendanya, harus ada noun-nya. Misalkan seperti buku, smartphone, motorcycle, dan sebagainya. Jadi harus ada kata bendanya. Dan possessive adjective itu ditaruh sebelum kata benda. Nah, sementara dalam possessive pronoun itu nggak harus ada kata bendanya. Jadi dalam artian kata bendanya itu sudah masuk ke dalam si possessive pronoun-nya. Jadi ketika this is my book itu termasuk possessive adjective. Ketika diubah dalam possessive pronoun, book-nya itu sudah masuk ke dalam possessive pronoun-nya, maka akan berubah menjadi this is mine. Atau contoh yang kedua dari possessive adjective, that is your smartphone, berubah menjadi that is yours, dimana smartphone-nya itu tidak usah dimasukkan ke dalam kalimatnya karena sudah masuk ke yours-nya tersebut. Sama halnya juga contoh yang ketiga, these are theirs. Seperti itu. Jadi saya ulang kembali, possessive adjective dengan possessive pronoun. Kalau possessive adjective itu harus ada kata bendanya, dan possessive adjective posisinya sebelum kata benda. Sementara kalau possessive pronoun, kata bendanya itu tidak harus dimasukkan, atau kata benda yang tersebut sudah masuk ke possessive pronoun-nya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya terdapat reflexive pronoun, berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang dikerjakan mandiri atau sendiri. Reflexive pronoun di antaranya adalah myself, diriku sendiri, yourself atau yourselves, dirimu atau diri kalian sendiri, ourselves, diri kami sendiri, themselves, diri mereka sendiri, himself, dirinya sendiri laki-laki, herself, dirinya sendiri perempuan, dan itself, dirinya sendiri benda. Oke, for the example, contoh kalimatnya adalah I did it myself. Saya melakukannya sendiri. Contoh yang kedua, you are too young to go out by yourselves. Anda terlalu muda untuk pergi
keluar sendiri. Dan contoh yang ketiga, that bag is in a class all by itself. Tas itu berada dalam kelas dengan sendirinya. Nah, itu adalah contoh daripada reflexive pronoun. Intinya kalau reflexive pronoun itu menyatakan sesuatu yang dikerjakan mandiri atau sendiri. Seperti itu. It's finished. Thank you. Dan jika ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. And once again, thank you very much. Thank you for watching. And I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. See you again.